Hai, jika kamu sudah belajar tentang apa itu komunikasi bisnis, sekarang kita bahas tentang strategi dan hambatan dalam komunikasi bisnis yuk. Singkatnya, strategi komunikasi bisnis merupakan pendekatan sistematis yang digunakan perusahaan untuk menyampaikan pesan yang jelas, efektif, dan persuasif kepada berbagai pihak yang terkait seperti pelanggan, karyawan, investor, dan masyarakat umum. Kira-kira tujuannya untuk apa ya? Tentu, ini bertujuan untuk membangun hubungan yang kuat, meningkatkan citra perusahaan, dan mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Dalam strategi komunikasi bisnis ini, ternyata ada loh 3 elemen penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, perencanaan komunikasi bisnis yang efektif. Menentukan tujuan dalam komunikasi bisnis bisa menjadi langkah pertama untuk melakukan komunikasi bisnis yang efektif. Apakah untuk meningkatkan penjualan, memperbaiki reputasi, atau hanya untuk memperkenalkan produk baru? Menentukan siapa target audiens merupakan langkah selanjutnya setelah merumuskan tujuan. Misalnya saja, untuk menawarkan sebuah brand makeup kecantikan, maka para wanita lah yang menjadi target audiens perusahaan. Kedua, pemilihan saluran komunikasi. Pada elemen ini, perusahaan memiliki strateginya tersendiri untuk menyampaikan pesan kepada audiens. Misalnya seperti gambar ini. Beberapa perusahaan mencoba menggunakan media digital sebagai saluran komunikasi bisnisnya untuk memperkenalkan brand mereka. Ada yang mengoptimalkannya melalui search engine marketing, akun media sosial Instagram dan X, serta ada pula yang menggunakan website. Selain media digital, perusahaan juga bisa melakukan public relation dengan para influencer. Dengan cara ini, brand yang mereka punya bisa dikenal secara luas melalui postingan mereka. Bahkan, mampu meningkatkan daya beli masyarakat sehingga menguntungkan perusahaan. Dan masih banyak saluran lainnya yang bisa dipilih perusahaan untuk menyampaikan sebuah pesan. Ketiga, adalah menerapkan teknik persuasif dan diplomasi. Dalam konteks komunikasi bisnis, persuasi merupakan upaya untuk meyakinkan berbagai pihak untuk mengubah pikiran atau perilaku mereka terhadap suatu produk yang ditawarkan. Sedangkan teknik diplomasi dalam konteks komunikasi bisnis merupakan seni berkomunikasi yang efektif dan membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal perusahaan. Kedua teknik ini sangat penting dalam dunia bisnis, karena bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengambil tindakan tertentu atau menyetujui suatu ide. Meskipun komunikasi bisnis adalah kunci keberhasilan dalam dunia bisnis, sayangnya masih terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Masalah pada perangkat seperti komputer, proyektor, atau mikrofon yang dapat mengganggu presentasi atau rapat merupakan contoh hambatan fisik yang dapat menghambat pesan untuk sampai dengan jelas. Pernah nggak sih kalian mengurungkan niat untuk membeli produk karena terdapat ulasan yang negatif? Ketidakpercayaan konsumen ini muncul karena adanya informasi yang tidak akurat. Hal ini membuat konsumen sulit untuk terbuka terhadap penjelasan sales. Dan yang terakhir adalah hambatan budaya. Hambatan budaya menjadi salah satu kendala utama dalam komunikasi bisnis karena perbedaan dalam nilai, norma, kebiasaan, dan persepsi antar budaya. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman, miskomunikasi, bahkan konflik dalam berbisnis. Komunikasi bisnis yang efektif adalah kunci keberhasilan suatu perusahaan. Dengan memahami komunikasi yang tepat dan mengidentifikasi serta mengatasi hambatan yang ada, perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat dengan berbagai pihak, meningkatkan reputasi, dan mencapai tujuan bisnisnya.